Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Kolbu. Suluk Wujil part 4. Demikianlah seharusnya yang menjadi dasar, hei anak emas Wujil, supaya dapat mematikan hawa nafsumu. Dan jangan hanya dibatasi mendengarkan saja, bersungguh-sungguhlah dalam kesucian, kehendak dan keyakinanmu. Apabila keduanya telah jelas masuk dan keluarnya, maka kamu tidak akan menemukan kesulitan lagi, seperti halnya memotong seruas bambu pikulan. Lain halnya dengan orang yang belum mengerti. Penglihatannya tentang hal ini sangat terbatas. Sebabnya adalah dia terlalu tidak berbentuk oleh karena dia tidak tampak oleh orang biasa, tetapi dia tetap ada. Sesungguhnya menurut ajaran orang-orang yang unggul, dia tidak mempunyai tempat tertentu bagi orang yang berhenti melihatnya. Malah ia akan memiliki penglihatan sejati yang sempurna, dan ketika dilihatnya wujud itu secara umum, maka akan tampak membayang wujud yang sejatinya dengan jelas. Antara dia dan wujud ini, oh Wujil, sesungguhnya tiada berbeda, hanya dia tidak tampak oleh karena tertutup oleh gerakan-gerakan dari alam semesta. Jadi bedanya tidak tampak, terletak pada sumbernya. Jangan kau lupakan selama-lamanya Wujil, bahwa setelah kita bicara tentang hal itu, tidak akan pernah ada habisnya. Siang dan malam banyak orang berbicara mengenai dia. Kitab-kitabnya yang suci dapat diumpamakan sebagai burung perkutut yang bersuara merdu, yang kerap kali digunakan orang untuk memikat orang lain kepadanya. Walaupun siang dan malam orang membicarakannya, tetap jika ia belum pernah memperoleh ajaran rahasia yang terbaik, tetap saja tidak ada manfaat. Lebih baik kita tutup mulut tentang dia. Betapapun orang ingin membicarakannya, apa yang akan dibicarakan tentang dia? Karena sesungguhnya isi hati seseorang yang mengenalnya sebenarnya tercermin jelas dalam matanya. Pancaran matanya menunjukkan bahwa ia telah menerima inti pengetahuan. Maka pahamilah arti diam dan bicara. Hendaknya kamu ketahui tentang hakikat diam dan bicara. Jika kau tidak mampu, semuanya tidak ada gunanya. Diamnya tidak ada isinya, dan bicaranya tidak boleh dengan suara keras. Jika tidak demikian, orang berbuat seperti itu dapat diumpamakan seperti burung beo. Ia berteriak-teriak tanpa makna di atas pohon kanigara. Demikianlah perumpamaannya, tiada artinya jika menyangkut perkataan rahasia. Hai Wujil, jangan berbuat seperti orang yang dapat berbicara. Demikian kata orang yang telah sempurna. Bagaimanakah manfaat orang yang gemar berjaga malam hari? Sebaliknya, kau tidak boleh menutup mata seperti orang yang buta. Kedua-duanya tiada manfaat. Apabila seseorang tidak diberi petunjuk untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya, bagaimana mungkin bisa mengenal diri sendiri? Aku pernah mendengar bahwa kesempurnaan itu timbul karena berbicara. Oleh karena itu, orang tidak boleh diam. Tetapi Wujil begitu percaya, bukan karena diam ataupun karena berbicara, kesempurnaan tidak terjadi begitu saja. Sebaliknya, mengenal hal itu, bertanyalah kepada orang yang bertapa. Wujil, harus kau ketahui juga, sembah itu bermacam-macam. Apakah memuji itu, dan apakah sholat itu? Sebab banyak orang yang memuja seseorang terkemuka mengatakan bahwa orang yang memuji
walaupun sekejap saja, itu banyak menimbulkan pengaruh baik. Salat itu pada lahirnya sama dengan sembahyang 100 tahun, asal saja mengetahui sarannya. Barang siapa yang mampu mengarahkan sembahyangnya dengan tepat, ia akan sembahyang secara terus-menerus, bahkan pada waktu yang tidak ditentukan. Orang yang soleh yang lain mengatakan bahwa sholat seperti itu sama dengan sholat selama 60 tahun. Orang yang sholat selama 60 tahun, orang yang bersembahyang dengan cara yang tepat, ia telah bebas, tubuhnya sempurna dan tidak terikat oleh waktu yang telah ditentukan. Perilakunya di dalam masjid merupakan contoh, bukan seperti sembahyang burung bangau. Tidak boleh tidak mempercayai. Hai Wujil, kamu harus mempercayai sabda dari pemimpin cahaya dunia ini, Nabi Muhammad SAW. Kau bertanyalah tentang hal itu kini. Ada orang yang bersembahyang pada malam hari dan siang hari. Hal itu akan memberikan pengaruh baik yang sangat besar, asal saja dilakukan menurut aturan. Sholat seperti itu derajatnya sama dengan sholat jahir selama 12 tahun. Untuk mencapai hal seperti itu, sebaiknya kamu melakukan tapa, jangan sampai tidak tercapai. Ada juga orang yang hanya sebentar saja melakukan dharma bakti, namun pengaruh baiknya, pahalanya sangat besar, asalkan diarahkan sesuai dengan petunjuknya. Jika sembahyang dilaksanakan dengan sesuai petunjuk, maka kebaikannya akan sama dengan melaksanakan sholat 12 tahun. Sembahyang seperti ini disebut tafakur, dan selanjutnya kau harus bertanya, kemanakah orang harus mengarah batinnya dalam berdiam diri? Siapa yang akan menerangkan naik turunnya diam dan bicara? Itu harus diketahui. Hai Wujil, bagi manusia, orang yang diam itu lebih baik. Lalah sholat tanpa perantara, tanpa terputus, tanpa terikat waktu. Orang yang seperti itu adalah orang yang sempurna dari tubuhnya, termasuk kotoran dan air kencing. Tidak tersisa apa-apa lagi. Inilah perilaku yang utama. Maka bergurulah secara jelas pada sastrawan kawi yang benar-benar mengetahui tentang kebenaran. Yang mengetahui benar-benar tentang kebenaran, itulah pesan utusan sang utusan yang unggul, Nabi Muhammad SAW.